Halo, apa kabar semuanya? Jadi nih pick a card September Love untuk kalian. Kita ada grup 1, grup 2, grup 3. Saya juga ingin mengingatkan kalau akan ada pesan dari dia kepada kalian ya di per readingnya. Jadi mohon ditunggu. Silakan pilih kartu berdasarkan intuisi kalian. Just relax, take a deep breath, tenangkan pikiran kalian, dan saya ingin mengingatkan kembali kalau ini cuma general reading ya guys. Jadi tolong ambil apa yang resonate, dan kalau memang ada yang gak resonate, it's completely okay. Silakan pilih ke grup yang lain. Dan seperti biasa, saya akan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya akan ngomong jujur di sini dan saya akan ngomong apa adanya. Maaf kalau saya agak low hari ini ya, energi saya agak kondisi badan saya agak lemah, but this is for you and the show must go on. I'll see you guys in your group. Bye. Grup pertama, hai, apa kabar semuanya? Mohon maaf ya kalau saya suaranya agak low. Kondisi badan saya bukan agak sih, saya memang lagi sakit, tapi the show must go on karena saya tahu ini tanggung jawab saya. Saya akan langsung aja ngomong ya guys. Ini di September ini, saya akan ngomong backgroundnya aja dulu ya. Saya ngeliatnya kalian beberapa waktu yang lalu atau mungkin lagi terjadi sekarang, dimana kamu lagi ada agak ribut atau konflik atau mungkin an argument with somebody here. Tapi saya ngeliatnya ini orang bukan orang yang biasa-biasa, dalam arti yang hubungannya biasa. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngeliatnya di sini ada seseorang yang saya ngeliatnya kalian cukup dekat. Ketika saya bilang cukup dekat itu mungkin kalian yang baru kenal, mungkin emang yang udah kenal lama. Jadi apapun hubungan kalian, apapun statusnya, terlepas mungkin keluarga sendiri, tapi hubungan kalian yang mungkin walaupun terdengar cukup baru, misalnya ya bagian cukup baru, tapi it's kinda deep in a way, kayak kamu tahu apa yang dia pikirin, dia tahu apa yang kamu pikirin. Cuman entah kenapa saya ngelihatnya masing-masing dari kalian nih, I'm just gonna be blunt to you guys, masing-masing dari kalian mempunyai ego yang cukup tinggi. Mohon maaf ya my viewer, saya akan ngomong apa adanya di sini. Cuma saya ngelihatnya ini orang egonya lebih tinggi dibanding kamu. Jadi biasanya kamu orang yang kalau kamu sosok orang yang ketika kamu bilang A ya A, B ya B gitu ya, kan tegas nih. Ini orang lebih tegas lagi dibanding kamu. Jadi kadang kamu bingung, kamu orang yang, my viewer, kamu tuh orang yang kalau emang salah ya kamu bakal minta maaf. Begitupun juga dengan dia. Cuma saya ngeliatnya ada di saat dimana dia bisa bersifat kekanak-kanakan gitu ya, dimana dia bisa kadang hari-harinya agak mungkin ada masalah dengan pekerjaannya, dengan tugas sekolah, dengan apapun yang situasinya yang dialamin. Jadi kadang bete-nya itu dia lampiaskan kepada kamu. Nah, kamu yang gak tahu masalahnya apapun, jadinya kamu bingung. Dan di banyak kasus dimana, mohon maaf ya, saya nggak tahu kenapa ini ada yang jualan kayaknya di depan. Cuma banyak kasus dimana kamu mengalah, oke, dimarahin, diginiin, di ngomelin, oke. Cuma lama kelamaan kamu naik darah nih, kamu jadi kayak kesel dan akhirnya kamu juga bingung dengan orang ini. Excuse me. Jadi kayak kamu bingung dengan orang ini, sampai kamu tuh kayak mau tanya dengan dia, atau mungkin kamu udah nanya kepada dia, kamu tuh maunya apa sih gitu loh. Karena kamu udah berusaha sabar banget menghadapin dia, cuman kadang karena emosi dia dan egonya yang tinggi. Saya ngeliatnya di situ ya, mohon maaf ya my viewer kalau salah. Cuma saya ngeliatnya ini orang bukan agak lagi, emang keras kepala, ngomongannya cukup kasar dan egonya tinggi loh by the way. Jadi kan tidak mungkin ketika dia harus selalu mengekspek kamu untuk terus mengalah, kan tidak mungkin. Jadi saya ngelihatnya dia kalian ributnya pun juga mungkin kamu berusaha sabar karena kamu tahu kalau mungkin
memang apa yang dia alami, situasi yang dia alami itu tidak mudah. Cuma ada di satu sisi dimana kamu ya nggak mungkin lah bisa sabar terus. Sesabar-sabarnya orang itu kan juga punya batas toh. Ya, malaikat aja kayaknya bisa marah sih kalau menurut saya. Jadi kamu bingung di sini. Cuma saya ngelihatnya entah kenapa ini orang, si siapapun ini yang terdekat kamu ini, orang ini atau situasi ini mungkin ya, bukan orang aja spesifik. Dia banyak banget yang dia pendem, yang dia mau ngomong sama kamu. Kita ada the moon di sini ya. Jadi kayaknya cukup banyak rahasia atau mungkin perasaan terpendam yang perasaan ya. Saya nggak tahu kenapa saya bilang perasaan. Mungkin emang dia ada feeling sama kamu atau mungkin kayak gimana, saya nggak tahu pasti. Cuman situasi kalian, apapun yang kalian alami, saya ngeliatnya, saya hanya ingin kamu tahu kalau banyak sesuatu yang terpendam di sini yang kamu nggak tahu, dan dia sengaja nggak mau ngomong karena gengsinya, karena egonya, karena kekeras kepalaannya gitu loh. Dan di satu sisi dia juga orang yang ngerasa gue nggak butuh loh, gue nggak butuh siapapun. Dia orang yang ngerasa dia nggak butuh orang, dia nggak butuh apapun, dia selalu ngerasa dia yang paling bisa akan seluruhnya. Jadi ini yang membuat kamu ya udahlah, monggo aku pergi aja gitu loh, karena kamu ngerasa nggak dibutuhin. Kamu ngerasa kalaupun ngobrol sama dia nanti ujung-ujungnya nanti dia bisa nyalahin kamu, jadi kayak kamu udah males. Nah sekarang kita ngomong deh di situasi sekarang itu yang background yang saya lihat ya. Sorry agak panjang ya guys, soalnya saya agak mau lebih spesifik di sini karena tadi saya lupa bilang, saya nggak tahu berapa kartu yang udah banyak banget jatuh sampai berkali-kali. I need to shuffle this pile, grup 1, grup pertama, karena saya ngeliatnya banyak banget yang dia mau sampein ke kamu. Sampai berapa kali tuh saya sampai ketawa nih, kenapa ini energi orang ini gitu ya. Dia bakal di September ini, saya ngelihatnya walaupun gerakannya agak slow, tapi dia mau melakukan hal yang benar dengan kamu. Dan ketika kamu kayak udah nggak mau mencari dia, ketika kamu udah kayak udah tanda kutip agak males dengan dia, karena kamu ngerasa apa ya, kayak ketika kamu udah berusaha baik tapi ngelihatnya kayak dia di pandangan dia itu, maaf ya kalau saya salah, cuma di pandangan dia itu kayak nanti ada yang kurang lagi, nanti kamu yang dimarahin, nanti kamu yang jadi kambing hitamnya. Jadi kayak kamu udah males, dan ketika kamu pergi, dia sadar kalau dia kehilangan akan sosok orang yang penting di sini. Dan the important person is you, my viewer. Kalian penting buat dia. Kalian terserah kalian mau percaya atau enggak. Kalian bilang enggak mungkin. No. Let me tell you, you are important to them, okay? And it's just pakai bahasa Inggris. Jadi orang ini nih agak aneh. Jadi ketika kamu udah ninggalin dia, baru dia sadar seberapa pentingnya diri kamu. Dan walaupun gerakannya slow ya guys, karena saya ngeliatnya orang ini bener-bener hati-hati ketika bertindak, terutama dengan orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri kayaknya super spontaneous orangnya, sangat adventurous. Tapi ketika udah dalam suatu hubungan gitu ya, terutama dengan misalnya my viewer gitu, dia bakal sangat hati-hati orangnya, sangat hati-hati. Makanya kita ada Knight of Pentacles di sini ya. Dan ketika kamu udah ninggalin dia udah ngelihat sudut pandang yang berbeda, kalau ternyata memang dia selama ini salah. Dan mungkin gak sepenuhnya dia salah, karena tadi yang saya bilang, kalian berdua masih susah untuk mengalah, karena kita manusia, we have ego, right? Tapi sampai kapan mau digituin terus gitu loh. Jadi saya ngeliatnya di bulan September ini, dia bakal datang, atau mungkin komunikasi lagi sama kamu, atau mungkin yang lost in contact. Cuma saya ngeliatnya kalian gak lagi kontekan, atau mungkin berkomunikasinya, berhubungannya nggak sama kayak dulu. Sekarang agak renggang, istilahnya agak distant. So saya ngeliatnya dia bakal datang kepada kamu, dia bakal cari kamu, dia bakal kontak kamu.
Tapi dia ngontek kamunya dengan cara yang agak woles, yang hey, gimana nih kabarnya, gimana nih kerjaannya, gimana nih tugas sekolahnya. Karena dia mau kayak lebih ya emang pertemanan aja gitu loh. Dia bener-bener mau mupuk pertemanan yang erat dengan kamu. Saya ngeliatnya di sini. Dan by the way my viewer, saya ngeliatnya kamu kayak apa ya, you are in your power, terutama di September sih. Jadi dalam arti kamu menunjukkan sosok diri kamu yang kamu mau sama aku, kamu mau datang kepada aku, ya monggo. Kamu nggak mau, kamu nggak cari aku lagi, ya sudah. Karena saya ngeliatnya my viewer, you are in your power. Dan ketika saya bilang itu, kamu tuh yang kayak udah, ya kan banyak ikan di laut, there are plenty of fish in the sea. Jadi kamu kayak nggak masalah. Dan kamu tuh juga kayak yang you are very attractive. Kamu benar-benar menarik menurut saya, dan bagi saya, dan bagi dia juga, dan bagi banyak orang. Jadi kalian benar-benar menarik di sini. Kalian charismatic, kalian seksi. Oke, stop it kalau misalnya kalian bilang kalian enggak. Bagi saya kalian seksi, dan kalian tuh orangnya confident banget. Kalian bold gitu ya. Jadi A ya A, B ya B gitu loh. Ngomongnya tegas banget, nggak bertele-tele. Jadi makanya ketika dia mau datang lagi ya, oh oke, cool gitu loh. Cuma kalau enggak ya udah, kan banyak yang lain gitu loh. Cuma saya ngeliatnya dia bakal nunjukin sisi emosionalnya. Yang di awal saya bilang banyak yang terpendam, akhirnya dia bakal nunjukin kenapa sih dia kayak gini, kenapa. Sebenarnya saya ngeliatnya dia banyak masalah sih, atau mungkin banyak tekanan dalam kehidupannya yang membuat dia jadi gak stabil secara emosional terutama. Dan mungkin memang sekarang dia lagi sibuk dalam mencari uang, jadinya dia belum terlalu siap untuk membuka dirinya dan dengan emosional feeling gitu loh. Jadi makanya dia mau nunjukin istilahnya rupa dia, atau istilahnya topengnya yang benar-benar tangguh, benar-benar kuat gitu. Jadi saya harap kamu ngerti ya. Di banyak banget kartu yang saya belum keluarin. Kita ada love yourself first, keep an open mind, express your love, let go of control issue, sama kita ada engagement. Deng 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 deng. Jadi yang saya ngeliatnya dari kartu ini semua, dia suka banget ketika kamu benar-benar respect diri kamu, ketika kamu tidak terlalu memperdulikan. Walaupun mungkin dalam hati kamu peduli, tapi kayak ya udah terserah, yang penting aku fokus dengan diri aku aja gitu loh. Makanya dia bener-bener suka, walaupun mungkin dia nggak mau ngomong, mungkin dia maunya kamu mencari dia, tapi kamu nggak cari dia karena kamu bener-bener fokus. Dan saya ngeliatnya kamu bener-bener fokus di bulan ini dengan kehidupan kamu, dengan masa depan kamu, dan kamu memberikan banyak energi untuk diri kamu sendiri. Jadi self love-nya, love yourself first. Jadi makanya saya ngeliatnya dia bakal cari kamu. Dan makanya tadi saya ada bilang apa tadi, saya by the way saya nggak lihat kartunya ya, baru ngeliat ini. Jadi kemungkinan besar yang tadi saya bilang, dia bakal nunjukin cara dimana dia mau minta maaf, dia bakal lebih perhatian, atau mungkin mengungkapkan apa yang selama ini terpendam. Dan kita ada engagement di sini. Jadi mungkin dia mau lebih serius lah intinya dengan kamu, apapun status kalian, apapun hubungan kalian ya. Kita ada like attracts like. Jadi gak bisa dipungkiri kalau memang mungkin kalian berdua saling tertarik, cuman karena ego masing-masing atau gengsi atau apapun itu bahasanya, jadinya agak gimana, terutama dari dia ya. Terus kita ada bring love into the situation. Jadi kalau saya ngeliatnya kalian siap kok sebenarnya, cuman biarin ini terjadi aja dengan natural, jangan dikontrol semuanya, dibiarin aja. Dia bakal datang kepada kamu sampai saat yang tepat, paling enggak sampai semuanya lebih stabil lah di emosinya, terutama di pikirannya, di emosinya. Waktu udah balance, mungkin itu udah saat yang tepat. Dan biarin aja, sekarang fokus sama diri kamu.
ada beberapa hal yang aku belum siap untuk beritahu kamu. Ini pesan dari dia kepada kamu, oke? Aku mau berubah. Bagus. Aku tahu aku berpas-pasan takdir dengan kamu. Terus kamu adalah segalanya bagiku. Tolong beri aku kesempatan kedua. Damn. Kadang saya selalu shock sih. Kamu dan aku masih belum oh my god, apa yang tadi saya bilang? Kamu dan aku masih belum bisa mengalah. Jadi makanya saya ngeliatnya kalian berdua keras orangnya, keras dan teguh gitu ya. Aku meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Banyak sekali yang aku mau sampaikan kepada kamu. Tolong jangan menangisi aku. Dan yang ini saya nggak tahu kenapa, tapi saya tergerak untuk mengambil satu pesan lagi. Dari yang terdalam saya masih punya feeling untuk kamu. Bam. Biar my viewer aja yang lihat ini ya. Terus saya langsung aja ke zodiaknya. Kita ada water sign, so Cancer, Scorpio, Pisces yang paling kuatnya di sini. Terus kita ada Cancer and Gemini. Tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Terus kita juga ada kuat banget fire sign di sini saya ngeliatnya. Sagittarius, Leo, sama Aries, sama ada Pisces. So, ambil apa yang resonate ya guys, dan thank you so much for your time. Sorry saya agak lemes, but I hope you have a fantastic day. See you. Bye-bye. High five. Grup nomor 2 ini bacaan untuk kalian ya. Saya kan langsung aja ngomong di sini. Yang saya ngeliatnya ada seseorang yang charismatic. Ini mungkin teman kalian atau mungkin salah satu keluarga kalian yang saya ngeliatnya kalian cukup kagum dengan dia, dengan semua perjuangan yang sudah dia alami. Ini orang yang kamu kayak apa yang dia ngomong biasanya kamu akan nurut. Dalam arti misalnya dia bilang ini, kamu bakal bilang oh iya ya gitu loh. Dia membuat kamu sadar akan banyak hal, kalau ternyata di dunia ini masih banyak yang lebih. Misalnya ya, saya bilang aja my viewer, misalnya kamu hanya tahu dalam hal ini, nah dia yang akan lebih mengisi wadahmu, istilahnya mengisi gelasmu supaya lebih penuh lagi. Banyak hal yang dia udah alami orang ini yang membuat kamu kagum dan juga yang membuat kamu berpikir, saya nggak pernah loh ngelihat orang ngalamin kayak gitu. Jadi ini orang yang saya ngelihatnya nggak karismatik aja, tapi dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia orangnya yang benar-benar mau sesusah apapun hidup, mau sesusah apapun masalah yang dihadapinya, ataupun situasi ataupun keluarga-keluarga di sekelilingnya, dia tetap bisa melalui apapun itu. Dan saya ngelihatnya ini orang yang banyak ngebantu orang lain dan banyak merubah kehidupan orang lain juga, karena dia udah yang namanya apa istilahnya jatuh bangun itu dia udah alami. Oke. Dia orangnya cukup agak kadang nggak mikir panjang. Jadi misalnya dia ngelakuin sesuatu tuh kadang dia nggak mikir panjang lagi, dia cuma ngelakuin itu hanya karena ada sensasi adrenalin di mana dia suka dan dia ngelakuin itu. Makanya kadang nggak aneh kalau misalnya dia jatuh bangun ya karena orang lain dan juga karena dia sendiri yang mudah banget terlalu ada kenaifan di diri orang ini yang membuat dia kayak terlalu mudah percaya akan omongan orang. Dan juga dia orangnya gombal, saya ngelihatnya dalam arti ada sifat kekanak-kanakan dia yang membuat dia kayak apapun itu aku pengen coba gitu loh. Saya ngelihatnya kayak gitu.
Dan saya ngelihatnya walaupun ada sisi kekanak-kanakannya, tapi dia juga, saya bilang tadi, dia orangnya serius. Dan ketika dia orangnya udah serius nih ya, ketika misalnya dia dihadapi suatu project atau suatu situasi itu dimana kamu akan ngelihat sisi lain dari diri dia. Oke, saya langsung aja ngomong situasi ini. Maaf, saya mendeskripsikan orang itu karena kayaknya orang ini mau dideskripsiin, karena dia cukup pede orangnya. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan dimana dia berada biasanya orang-orang akan ngelihat dia. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi kehadirannya itu cukup kuat yang membuat orang-orang nggak ketika saya bilang terpana ini dalam arti kayak wow, kayak presence-nya itu strong, kuat kehadirannya gitu ya. Ada di saat ini ya, saya ngeliatnya dia susah banget, dia agak kesulitan melepaskan sesuatu yang membebani dia atau masa lalu dia, atau mungkin orang-orang yang pernah jahati dia. Mungkin ada mantannya di sini saya ngelihatnya. Jadi kadang ada di saat dimana dia bisa terlalu memegang erat akan masa lalu, terlalu memegang erat akan pengalaman-pengalaman buruk yang dia alami. Jadi di satu sisi dia bilang sama kamu kalau misalnya dia selalu happy, dia selalu karismatik, dia selalu omongnya yang menggombal-gombal, dia selalu ceria, tapi di satu sisi kamu bisa ngeliat sisi gelapnya. Dan saya ngeliatnya di bulan September ini dia bakal lebih menunjukkan sisi gelapnya. Saya ngeliatnya kayak gitu. Atau mungkin dengan sengaja dia tidak mau menunjukkan itu, ataupun dia menunjukkan itu dengan cara dia tidak mau ngomong banyak sama kamu. Saya ngelihatnya dia sedang kalian, my viewer, dan dia juga akan ada masa transformasi bagi kalian di sini. Kamu dan dia, saya ngelihatnya kamu akan banyak mengalami hal yang membuat kamu benar-benar push yourself gitu ya. Kamu benar-benar dorong diri kamu sendiri untuk maju, untuk melakukan sesuatu hal yang kamu takut pada awalnya. Dan dia juga begitu. Jadi saya nggak tahu kenapa, tapi apa yang kamu alami itu juga dia alami. Jadi kamu sadar atau nggak sadar, mungkin kalian sering ngobrol dan dia bercerita, terus kadang kamu berpikir, loh kok sama ya, soalnya saya juga kayak gitu. Jadi kalian akan ngerasa kayak sudah saatnya dimana kamu benar-benar mau berubah menjadi orang yang sadar akan kekuatan kamu. Dan dia juga begitu, dia sadar kalau dia bisa ngelakuin apapun. Cuman saya ngeliatnya bagi dia ini masa transformasinya akan lebih berat. Dalam arti kayak gini, dia harus belajar untuk ngelepasin masa lalunya. Dia harus belajar untuk menerima kalau tidak semua orang akan bersikap baik kepada dia. Dan my viewer, saya ngeliatnya di sini, saya harap juga ketika kalian ada perpisahan, kemungkinan sih di bulan ini ya, begitu, ketika kalian ada lose contact atau mungkin memang kalian menjalani masa sendiri-sendiri atau jalan yang terpisah, intinya begitu. Dan ini by the way bisa jadi keluarga kalian atau sesuatu situasi gitu ya. Kamu akan sadar kalau misalnya semakin kamu fokus dengan masa transformasi atau transisi ini, semakin kamu ngerasa kalau hubungan kalian bukannya semakin renggang, malah saya ngeliatnya semakin erat. Karena di sini saya ngeliatnya kamu juga sadar akan diri kamu, kalau apa yang dia kasih tahu kamu, apa yang dia ajari kepada kamu, dan kamu belajar dari dia, dari omongan dia, dari omongan simple kalian, ini membuat kamu sadar kalau ternyata
aku harus ngebuktiin kepada diri aku sendiri kalau aku bisa. Jadi akan ada omongan yang kayak gitu. Dan saya mau bilang ya, ketika dia sibuk dengan dunianya sendiri, dia akan lebih banyak melihat kamu dari jauh. Saya nggak tahu gimana caranya. Kemungkinan ini dia akan lihatnya dari media sosial kalian atau tanya teman-teman kalian. Karena saya ngeliatnya ini orang yang agak dia mudah banget attach dengan seseorang. Saya ngeliatnya gitu, makanya kita ada Four of Pentacles. Makanya saya bilang dia nggak mudah ngelepasin masa lalu dia, masa lalu ketika dia mengalami up and down di kehidupannya dan orang-orang yang pernah kayak gimanain dia. Makanya dia susah ngelepasin kamu. Dan walaupun kalian ngerasa kayak aku pengen bebas dari orang ini, atau mungkin dan kamu pun misalnya udah menjalani sedang menjalani masa transisi, kamu sedang menjalani kayaknya ini nih jalan yang harus aku lakuin, kayaknya ini nih panggilanku gitu ya. Ketika kalian udah sedang menjalanin itu pikiran kalian pun ngerasa kayak terjebak untuk mikirin dia, dan dia juga sama kayak gitu. Makanya terlepas apapun yang kalian alami, terlepas situasi atau hubungan gitu ya, kan kita ngomong asmara nih, saya tetap ngelihatnya hubungan kalian tuh kayak intens banget sih. Dan saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngelihatnya bisa jadi dia datang ke mimpi kamu atau kamu datang ke mimpi dia. Dan jadi makanya ketika saya ngelihatnya dia bisa ngelihat kamu dari jauh. Maaf ya, ini agak mengerikan ngomongnya, cuma saya ngelihatnya kayak gitu. Dan di bulan September ini kalian akan menjalani masa sendiri-sendiri kalau saya ngelihatnya. Cuman tolong diingat ya, ini saya sambil keluarin, kita ada the answer unit are coming. Kamu akan sadar kalau kamu bertemu dia nih karena ada suatu tujuan. Dan saya ngeliatnya salah satu tujuannya adalah untuk begini. Jadi dia yang mendorong kamu untuk lebih maju dan step out of your comfort zone. Jadi zona nyaman kamu misalnya di sini, dia yang betul-betul mendorong kamu supaya bisa lebih. Dan kamu juga membuat dia sadar kalau ternyata selama ini hidupnya agak kacau, dalam arti agak chaotic. Jadi walaupun dia udah banyak pengalaman, tapi agak sulit bagi dia untuk get grounded gitu loh. Jadi makanya kamu yang mengajari dia untuk bisa di bulan ini terutama, kamu yang betul-betul membuat dia sadar kalau ternyata apa yang udah dia ngelakuin itu ternyata belum cukup. Sampai ketemu kamu yang ngubah dia, dan dia juga yang ngubah kamu. Dan saya yakinin kamu ya my viewers, saya tidak tahu perjalanan kalian sampai mana, karena jodoh itu tergantung kalian, hubungan jodoh gitu ya, atau mungkin ini keluarga kalian sendiri, tetap aja jodoh itu bagi saya. Cuman percayalah, apa yang kamu alami, apa yang dialami, kalian dipertemukan untuk saling mengajari dan menyadarkan satu sama lain gitu ya. Dan itu yang paling penting kalau menurut saya. Terus kita ada kartunya give your relationship a chance, forgiving and learning. Oke. Terus kita ada playfulness. Kita ada separation, sama pay attention to the red flags. Terus kita ada be authentic. Jadi yang saya ngeliatnya di sini, kamu udah menjalani hubungan sama dia, kamu udah seneng-seneng, kamu juga belajar satu sama lain, dimana kamu harus memaafkan segala macam tingkah lakunya, atau mungkin ketika dia membahas yang lalu-lalu. Tapi di satu sisi kamu ngerasa kayaknya lebih baik aku jalan ke jalanku dulu dan kamu ngejalan jalanmu dulu. Cuma apapun yang terjadi guys, seberapa besar, maaf ya suara saya agak gimana, seberapa besar red flags yang kalian satu sama lain
ada dan saling menunjukkan red flags itu, tetap aja saya ngerasa hubungan kalian ini intens. Dan saya nggak tahu apakah kamu sadar atau enggak, tapi tidak semua orang saya ngeliatnya bisa seintens ini hubungannya dengan kamu. Biar kamu yang menjawab sendiri ya, cuman saya ngeliatnya kayak gitu. Oke, jadi kayaknya memang ini sudah sengaja dipertemukan gitu ya. Terus ada ini pesan dari dia. Aku percayakan akan divine timing di sini, so see. Saya ngeliatnya biar universe yang alam semesta yang kalau emang udah tepat waktunya untuk bertemu lagi, saya yakin kalian akan bertemu lagi. Dan ketika kalian bertemu dan kalau memang ketemu, saya ngerasanya semuanya akan bisa lebih baik lagi gitu ya. Ada kamu membuat saya merenung. I love you so much. Okay. Wow. Itu pesan dari dia ya. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Apapun bentuk tindakan aku masih peduli terhadap kamu. Aku merasa seperti di rumah saat bersama kamu. You're beautiful. Kamu cantik, kamu cakep. Kamu adalah soulmate-ku. Dan yang terakhir, aku masih sayang dengan kamu. Kita banyak banget I love you so much. Aku masih sayang, kamu adalah soulmate-ku. Jadi makanya, dan saya nggak ngeliat kartu ini ya guys, saya cuma baca dari sini saja baru tahu kalau dia ngomong kayak gini. Makanya saya bilang hubungan kalian tuh kayak intens banget. Dan kalian yang ngejalanin ya, my viewers, kalian yang ngejalanin. Untuk zodiaknya kita ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, dan guess what? Aries, Sagittarius. So kita tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Cuman yang paling strong itu energi dari fire sign. Jadi saya harap di bulan ini September kamu fokus dengan diri kamu, dan kamu percaya kalau emang udah saatnya yang tepat. Dan kalau memang jodoh hubungan kalian masih panjang, kalian pasti akan dipertemukan lagi dengan versi diri kalian masing-masing yang lebih baik. Oke, percayain dengan itu, dan it's gonna happen, I think. So percayakan divine timing ya. I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Grup 3 ini jadi bacaan untuk kalian ya. Jadi saya akan ngomong apa yang saya lihat di sini. Yang pertama-tama saya ngelihatnya kayaknya di beberapa bulan yang lalu, atau mungkin kalian sedang alamin ini. Entah kenapa saya ngelihatnya apa yang kamu ngomong, apa yang kamu ucapin, apa yang kamu lakuin, bahkan ini saya ngelihatnya orang nanggepinnya salah. Atau mungkin kamu ngomongnya A, orang nanggepinnya B. Dan kadang kamu gak ada maksud buruk dengan orang lain, kamu gak ada maksud apapun, tapi orang kayak intinya selalu menganggap ada yang kurang, ada yang salah dengan tindakan kamu, dengan ucapan kamu. Dan kadang malah ketika kamu udah kayak cuek, kayak dalam arti kayak gini, terserah lah, monggo lah, apapun lah, peduli banget, masa bodoh, intinya begitu. Nanti kamu dibilang, ih kok gak peduli sih, ih kok cuek sih. Jadi kamu sampai di titik dimana kamu kayak udah cukup deh, kalian ngelakuin apa yang kalian ngelakuin, aku masa bodoh, terserah, aku gini salah, itu salah, jadi maju mundur salah. Jadi saya ngeliatnya di bulan ini entah kenapa kalian akan dengan kecuekan kalian, saya ngeliatnya malah orang akan lebih banyak mencari kamu. Karena dilihatnya ketika kamu cuek, ketika kamu fokus dengan karir kamu, dengan tugas sekolah kamu atau pekerjaan kamu, orang ngerasa kamu tambah sukses. Orang ngerasa apapun yang kamu lakuin itu kayaknya ada hasil. Jadi dibalik semua, apa ya istilahnya, kalau saya boleh ngomong, dibalik semua usaha kamu untuk mengertikan orang lain, usaha kamu di mana kamu mau membantu, mau mendengarkan, mau hadir untuk orang lain, semua energi ini yang kamu udah berikan kepada orang lain, kamu akan berikan kepada diri kamu sendiri, karena kamu ingin pergi
meninggalkan istilahnya pola lama, pattern lama yang pernah kamu lakukan kepada orang lain, dan kamu hanya mau fokus dengan diri kamu. Saya ngeliatnya gitu. Akan cukup banyak orang yang tertarik sama kamu, saya ngeliatnya di bulan ini, dan akan cukup banyak orang yang mau bekerja sama dengan kamu. Mungkin yang biasanya nggak noleh kamu, sekarang lebih banyak yang noleh. Dan yang biasanya mungkin bales chat gitu ya, bales chatnya sampai berhari-hari atau mungkin sampai berjam-jam, sekarang lebih respect sama kamu. Jadi saya nggak tahu apa yang kamu lakuin di bulan ini, cuma saya ngeliatnya kamu ada rasa lelah. Ada rasa lelah bagi kamu untuk selalu menanggapi orang lain. Ada rasa lelah di mana kamu ngerasa apa yang kamu lakuin tuh kok kayaknya nggak pernah cukup. Niatmu yang baik, niatmu yang selalu mau hadir, mau mendengarkan orang, mau membantu orang, tapi selalu dianggap sebelah mata dan kamu lelah. Jadi akhirnya you've done with the bullshit, pardon my language, but kamu udah selesai dengan semua ini dan kamu benar-benar mau fokus dengan diri kamu. Dan di saat itulah saya ngeliatnya kamu glow up, benar-benar glow up. Kamu akan menjadi sosok wanita atau pria idaman. Saya nggak bohong ya ketika saya bilang gini, I don't talk bullshitting. Cuma saya ngeliatnya kamu akan lebih banyak attract orang dengan caramu yang karismatik, yang anggun, yang berwibawa itu, ya malah membuat orang sadar dan menyesal karena sudah menanggapin kamu dengan sebelah mata. Maaf ya saya bilangnya kayak gitu, cuman kesannya kamu ada rasa lelah di sini. Jadi makanya sekarang di bulan September ini kamu kayak, you know what, aku akan ngelakuin apa yang aku mau. Dan saya ngeliatnya kamu gak mau dengerin orang loh ya. Saya ngeliatnya kamu gak mau dengerin orang. Jadi mau orang bilang ini salah, itu salah, terus kamu bilang masa lalu apa gitu loh. Jadi saya ngeliatnya kamu benar-benar fokus dengan diri kamu. Kamu tidak akan peduli bahkan dengan keluargamu sendiri atau orang terdekatmu, atau ada satu sosok di sini yang mungkin dekat sama kamu dan kamu akan kayak terserah deh, yang penting aku mau ngelakuin apa yang aku mau. Kamu sekarang bener, saya ngeliatnya di bulan September ini bener-bener ngikutin kata hati kamu, dan kamu gak akan berpaling lagi dari kata hati kamu karena kamu udah lelah akan orang-orang sekitar, bahkan yang udah mau punya pasangan di sini ya. Saya ngeliatnya ada rasa lelah kamu dengan pasangan kamu, dan mungkin ada rasa dimana keluarga, teman-teman atau pasangan kamu dimana selalu mencari kesalahan kamu dan kamu ngerasa udah cukup. Dan saya mau ngomong kepada kamu ya, apa yang kamu tanam gitu ya, apa yang kamu tanam dengan orang-orang sekitar, saya ngeliatnya sebenarnya mereka ini menganggap sebelah mata atau cuman kayak nganggap biasa aja gitu ya atau gimana, dimana mereka kurang menghargai usaha kamu. Saya nggak bilang maaf ya sebelumnya, ketika banyak orang bilang, dan saya pribadi kadang sadar namanya gak perlu ngelakuin sesuatu tanpa pamrih, tanpa balas budi atau apa gitu ya. Venus saya di Libra ya guys, so ketika Venus di Libra lagi ya, jadi saya bener-bener respect akan balance dan keadilan. Ketika saya melakukan sesuatu, bukan berarti kamu harus melakukan sesuatu balik kepada saya, misalnya contoh begitu. Tapi saya ngeliatnya ketika di sini cukup rasa penghargaan itu cukup bilang thank you aja tuh udah cukup. Dan namanya kita hidup ya, namanya kita misalnya chatting orang, kamu chatting nih, kamu nanya, ya pasti butuh jawaban lah. Kalau nggak dijawab ya nggak enak. Jadi rasanya bukan maksud saya untuk bilang kamu harus minta balik atau balas budi atau tanpa pamrih. Ya namanya two-way communication, you know what I'm trying to say. Jadi ada jalurnya gitu loh, jalur input dan output. Jadi kalau apa yang kamu input nggak ada outputnya, lantas gimana kamu mau memperlanjutkan produksinya? Intinya kayak gitu loh. Jadi ketika saya bilang kayak gini, saya harap kamu ngerti ya. Jadi
ketika kamu ngelakuin sesuatu, bukan maksud saya untuk kamu meminta kembali, tapi lebih ke kayak kamu butuh support itu, kamu butuh dukungan itu, dan gak harus sama dengan apa yang kamu lakuin ke mereka, tapi lebih ke rasa penghargaan sedikit lah, dengan ucapan thank you yang menurut saya tidak perlu uang sepeser pun kok, cuman 2 kata thank you, makasih, bahkan satu kata makasih. Jadi makanya sekarang saya bilangnya hasil usaha kamu, apa yang kamu lakuin kepada orang lain, kepada siapapun, ini saya ngelihatnya orang akan membalas kamu di bulan ini karena kamu sudah, atau mungkin di bulan depan. Cuma saya ngelihatnya hasil dari kamu menghilang dan lebih fokus dengan diri kamu sendiri, ini yang membuat orang menoleh dan merasa kehilangan akan sosok orang yang selalu ada bagi mereka, selalu membantu mereka ketika mereka butuh telepon di tengah-tengah subuh-subuh, jam 3 subuh misalnya, atau jam 1 sampai jam berapa, I don't know. Jadi mereka kehilangan akan hal itu. Dan saya mau menegaskan kepada kalian ya, kalian udah lelah dalam arti mencari excuse, mencari dia sibuk, dianya nanti ada meeting, dianya kan lagi pergi. Kalian udah lelah akan hal itu. Karena sejujur-jujurnya kalian yang paling dalam gini ya, kalian tahu ada sesuatu yang nggak benar di sini, ada sesuatu yang nggak balance di sini. Jadi makanya ketika ada orang yang mau mendekati kamu lagi, atau mungkin niatnya mau minta maaf, kamu udah agak defensif. Kamu langsung berpikir, ini orang maunya apa lagi dari saya? Nah, jadi ada sisi negatifnya kalau saya melihat di sana. Cuma di sisi lain, kamu ada lebih rasa respect dengan diri kamu sendiri. Ini saya ngeliatnya rasa respect ini nggak terganti sih, dan ini susah dimiliki. Makanya apapun yang kamu lakuin, saya harap kamu bisa fokus dengan hal ini. Jangan kehilangan diri kamu hanya untuk melakukan atau menyenangkan orang lain gitu ya. Karena saya ngeliatnya banyak hal yang sudah lama kamu korbankan, terutama waktumu, energimu, dimana kamu udah lelah tapi kamu rela mau bersusah payah lagi demi orang lain. Makanya ada, mohon maaf kata-kata saya, cuman ada di saat dimana kamu ngerasa kok kayaknya aku ada ngutang ya sama kamu ya gitu, padahal nggak ada. Terus akan ada timbul rasa dimana kamu berani ngomong, rasanya digantung tuh nggak enak loh. Kalau emang kamu sibuk sama yang lain, ngomong aja. Jadi wow, saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gitu. Wow, what's happening? Saya nggak tahu apa yang kalian alami, cuman kalian akan berani lebih speak up dengan omongan kalian, and kamu udah lelah akan semua alasan-alasan yang orang kasih kamu, atau mungkin yang kamu sengaja buat untuk menutup-nutupi sesuatu gitu loh. Jadi saya ngeliatnya kamu mau fokus dengan diri kamu tidak mau lagi berurusan dengan orang lain, dan hasil yang kamu usaha, energi yang kamu lakukan untuk menyenangkan hati kamu, untuk membahagiakan, untuk mencintai diri kamu sendiri, bentuk tindakan itu akan memberikan lebih banyak berkat untuk diri kamu. Dan ini akan kamu yang akan lebih ngerasa, oh ternyata gini ya namanya dicintai ya. Dan kamu gak perlu orang bilang I love you, my love, my baby, sayangku, gak perlu. Karena kamu ngerasa, oh gini rasanya mencintai diri sendiri tanpa harus ada orang yang cuman gombal-gombal aja tapi actionnya nol gitu ya. Jadi untuk orang terdekat kamu, maaf kok saya gak ngebahas orang itu ya, saya ngeliatnya dia akan menyesal di sini. Saya gak tahu kenapa, tapi ada seseorang yang akan menyesal karena telah terlalu ada rasa dimana dia agak egois sebelum-sebelumnya. Jadi dia ngelakuin apapun yang dia suka tanpa memperdulikan perasaan kamu. Jadi saya ngeliatnya ada orang yang akan menyesal di sini, oke? Saya lanjut ya, ini ada kartunya It's time to release negativity. Jadi
kamu ngelepas semua apapun yang beban itu, dan kita ada passion, kita ada children. Jadi mungkin ini ada orang terdekat kalian, ada yang kekanak-kanakan atau memang berhubungan yang udah berkeluarga gitu ya. Kita ada chemistry, kita ada very soon, wow. Terus kita ada honeymoon. Jadi saya ngeliatnya, makanya tadi saya bilang orang-orang yang begituin kamu akan kembali, saya ngeliatnya akan mengajak kamu untuk berbaikan lagi. Jadi kebalik nanti perannya. Terus kita ada you are limitless. Jadi kamu bisa memilih apapun yang kamu mau di sini dan gak akan ada yang benar, gak akan ada yang salah. Ini pesan dari dia kepada kamu, orang terdekat yang sedang berhubungan dengan kamu. Kamu tidak tahu seberapa susahnya melepaskan kamu. Aku menjadi orang yang lebih baik. We'll see about that, okay? We'll see about that. Nanti kita lihat gimana. Self-respect kamu benar-benar membuat aku tambah jatuh lebih dalam lagi sama kamu. Wow, okay. Aku bersyukur untuk pelajaran spiritual. Aku belum siap untuk berkomitmen. Wow, ada apa ini? Oke. Aku tahu aku mengacaukan semuanya. Jadi tolong dibaca ya guys. Aku harap aku bisa mengambil kata-kataku kembali yang pernah menyakiti kamu. Belum pernah ada yang membuat saya merasakan seperti ini. Koneksi ini overwhelm buat saya. Terus kayaknya langsung aja ya, saya kan ngebahas tentang zodiaknya. Jadi zodiaknya kita ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Terus kita ada Pisces and Virgo. Jadi tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita ada Leo. Saya mau bilang ya guys, kebetulan Pisces and Virgo ini, Libra ada orang yang benar-benar self-sacrifice. Mereka suka ngorbanin diri mereka untuk menyenangkan orang lain. Kok pas banget gitu ya. Saya nggak tahu kalau bisa, cuman kayaknya udah saatnya deh kalian untuk fokus dengan diri kalian. Gimana caranya nunjukin kalau misalnya kalian sayang sama diri kalian. Kalau misalnya kalian beliin orang lain bunga, kalian beliin orang lain apa, misalnya gitu, masakin orang. Boleh nggak kalian masak untuk diri kalian sendiri? Boleh nggak kalian beli jam tangan misalnya untuk diri kalian sendiri gitu ya? So, this is about you. Okay, what do you want? Itu aja yang akan saya ngomong, okay? I'll see you guys soon. Thank you so much buat waktunya. Bye-bye. High five.